Meskipun dunia coba menceraikan, ku tinggal setia kepadamu. Berikan rahmat yang menguatkan aku di hadapan segala pencobaan. Bila kesusahan menimpaku, ku tak takut karena dekat Tuhan. Berikan damai pada jiwaku Tuhan, berikan perhentian yang tak terduga. Dan meski jalanku ditimpa tahan, ku akan tiba selamat di surga. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam pembahasan seri pelajaran Sekolah Sabat. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pekan ini, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, berkat-Mu yang sudah mempertemukan kami, yang sudah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, dan pada saat ini melalui jaringan virtual ini, kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan yang menguasai kami, yang memenuhi hati pikiran kami, sehingga setiap pelajaran yang boleh kami terima, itu boleh kami mengerti dengan baik, itu boleh kami jadikan dalam pedoman kehidupan kami, dan juga menjadi kekuatan kami dalam menghadapi pergumulan kehidupan di dunia ini. Bapa yang di surga, biarlah kasih-Mu yang selalu memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa selain kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada pekan ini, kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang ke-14 dengan judul Efesus dalam Hati. Dan pelajaran ini merupakan pelajaran yang terakhir untuk pelajaran triwulan ini. Dan kita akan bersiap memasuki triwulan yang baru nantinya. Sebagai ayat inti untuk pelajaran kita sepanjang pekan ini, Bapak Ibu sekalian boleh kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai pendahuluan untuk pelajaran kita pekan ini, kita mau melihat bagaimana sementara surat Efesus adalah kunci utama untuk surat-surat Paulus lainnya. Pelajaran pekan ini adalah kunci utama yang membuka seluruh pelajaran tentang surat Efesus sebagai berikut. Bagian hari Minggu dari pedoman pelajaran Alkitab edisi standar merangkum pandangan Paulus yang menakjubkan tentang rencana penciptaan dan penebusan Allah yang kekal dan historis. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagian hari Senin merangkum Efesus 2 yang secara garis besar, secara grafis menggambarkan keadaan dosa dan kematian umat manusia yang suram, keadaan tanpa janji, tanpa harapan, tanpa Kristus, dan tanpa Allah di dunia. Tetapi Paulus dan Alkitab secara umum
tidak berakhir dengan penggambaran yang suram ini, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, ia merinci elemen-elemen dasar Injil, misteri Allah yang membawa pengharapan bagi umat manusia di dalam dan bersama Kristus. Allah membangkitkan kita dan meninggikan kita ke tempat kudusnya di surga. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam dan bersama Kristus kita menjadi bait Allah yang baru di bumi ini. Transformasi ini dilakukan oleh kasih karunia, dan kasih karunia adalah dasar iman, hidup, dan misi Kristen. Pasal 3 yang dibahas di bagian hari Selasa, Bapak Ibu sekalian, menyoroti misteri Allah dalam penciptaan jemaat. Bagian hari Rabu ini mengulang Efesus 4, menjelaskan bagaimana tujuan ganda Allah tercapai ketika anak-anak Allah dari seluruh dunia dipersatukan dalam kesalehan sejati, dalam penggunaan karunia rohani mereka, dan dalam misi. Itulah sebabnya, Bapak Ibu sekalian, persatuan jemaat bukanlah pilihan bagi keberadaan jemaat. Sebagaimana ditekankan pada bagian hari Kamis, ini mengulas Efesus pasal yang kelima, persatuan dikatakan tidak dapat dicapai tanpa meninggalkan kesombongan kita, aku, di masa yang lalu. Persatuan terwujud hanya ketika kita menerima identitas baru kita dan berjalan di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, transformasi mendalam di dalam Kristus ini juga akan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia kita, termasuk keluarga kita, hubungan antara suami dan istri, dan anak-anak. Demikian juga dalam masyarakat, yaitu kelompok masyarakat dan kelas sosialnya, dan kehidupan pribadi kita masing-masing. Bagian hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, dalam Efesus pasal 6 memanggil kita untuk melihat jemaat sebagai pasukan tentara yang dinamis dan bersatu, diperlengkapi dengan baik untuk misi pertempurannya, mewartakan Injil perdamaian dari Allah. Hanya kedamaian dari dan di dalam Kristus yang akan menjamin kesuksesan dan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Kemenangan dijamin di dalam Kristus. Keberhasilan kita hanya bergantung pada apakah kita akan mempertahankan dasar kita untuk benar-benar percaya pada kemenangan Kristus dan bertindak di atasnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pelajaran pekan ini adalah sintesis dari seluruh surat Efesus. Upaya untuk menyoroti dan menyatukan semua tema utamanya. Sebagai komentar yang boleh kita dapatkan dari pelajaran kita sepanjang pekan ini, bahkan sepanjang triwulan ini, Bapak Ibu sekalian, kita lihat misteri Injil. Inti dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, Bapak Ibu sekalian, ini mengenai ketertarikannya dengan Injil sebagai misteri yang sekarang bukan lagi rahasia. Dia memulai suratnya dengan merayakan bahwa Allah mengungkapkan kepada kita misteri kehendaknya. Ini kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang 9 versi NASB. Dan misteri ini adalah tentang warisan. Efesus 1 ayat 11. Misteri ini, Bapak Ibu sekalian, bukan tentang keadaan kita yang putus asa dan gelap. Ini bisa kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 1-4. Atau bahkan tentang keterasingan, perpecahan, dan permusuhan yang dibawa oleh dosa kepada kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai masyarakat manusia.
Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12. Alasan perpecahan dan permusuhan ini, Bapak Ibu sekalian, sama sekali bukan misteri bagi kita dalam kondisi kita yang berdosa. Ketidakmampuan kita untuk memecahkan masalah dosa dan kematian bukanlah suatu misteri, Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 9 dan Yohanes 1 ayat 13. Sebagaimana sejarah membuktikan berkali-kali, kita semua sangat sadar bahwa tidak ada rancangan manusia yang dapat menarik kita keluar dari medan gravitasi lubang hitam dosa. Sebaliknya, Bapak Ibu, misteri yang Paulus bicarakan adalah mujizat yang tak terduga dan kasih Allah bagi kita. Kita berpikir Allah tidak mengasihi kita. Kita mungkin berpikir juga Dia telah melupakan kita. Bahkan kita berpikir Dia lebih menyukai orang-orang Yahudi dan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi tidak Dia sukai. Kita berpikir, Bapak Ibu sekalian, bahwa kasus bangsa Yahudi binasa selamanya ketika mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, kita salah tentang Allah dalam semua aspek ini. Ketika Allah membuka rahasia-rahasianya di hadapan Paulus, Paulus terkejut. Untuk alasan ini, Bapak Ibu sekalian, meskipun seluruh surat menggambarkan misteri ini dari perspektif yang berbeda, Rasul kembali di tengah surat untuk menyebutnya misteri yang kita bisa lihat dalam Efesus pasal 3 ayat 3 dan 9, dan misteri Kristus Efesus pasal 3 ayat 4, dan diakhiri suratnya rahasia Injil Efesus 6 ayat 19 versi NASB. Versi misteri ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi lebih berharga. Paulus menjelaskan, ketika kita menyadari bahwa misteri ini tersembunyi dari orang-orang selama berabad-abad dan ribuan tahun yang lalu, dan Allah memilih generasi Paulus untuk hidup dalam waktu sejarah yang unik itu, ketika misteri-misteri itu terungkap sepenuhnya untuk dilihat oleh semua orang. Efesus pasal 3 ayat 9, Roma 16 ayat 25, 1 Korintus 2 ayat 7, Kolose 1 ayat 26 dan 27, dan Kolose 2 ayat yang kedua. Betapa satu hak istimewa, betapa mulianya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita benar-benar dapat melihat sukacita Paulus atas penemuan yang hebat ini. Seluruh hidupnya dipengaruhi bahkan diubahkan oleh kebenaran Injil. Seperti dalam perumpamaan Yesus tentang harta yang ditemukan, Matius pasal 13 ayat 44. Paulus menjual semua yang dia miliki untuk mendapatkan dan memiliki harta rahasia ini. Filipi 3 ayat 4-8. Wajahnya menyampaikan kepada orang lain bahwa dia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Namun, tidak seperti pemburu harta karun. Matius pasal 13 ayat 44. Atau tidak seperti hamba yang tidak setia. Matius 25 ayat 18. Paulus tidak menyembunyikan harta rahasianya di dalam tanah. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah mengungkapkan misterinya kepadanya, Paulus memulai perjalanan ke seluruh dunia untuk memberitahu semua orang tentang misteri ini. Misteri ini adalah tentang fakta bahwa Allah adalah kasih, Bapak Ibu sekalian. Dia menciptakan kita karena kasih. Dia mati menggantikan karena Dia adalah kasih.
Dia membangkitkan kita untuk tinggal bersamanya di dalam roh di tempat kediamannya yang kudus, karena Dia adalah kasih. Dia berjuang untuk kita karena Dia adalah kasih. Dia akan kembali untuk kita karena Dia adalah kasih. Bapak Ibu sekalian, misteri itu dalam kata-kata Paulus sendiri adalah Kristus di dalam kamu, harapan akan kemuliaan. Kolose pasal 1 ayat 27 versi NASB. Bapak Ibu sekalian, akhir dari pertikaian besar itu nanti akan dijelaskan berikut ini. Dikatakan bahwa suatu hari sejarah dosa akan berakhir, tetapi misteri Tuhan tidak akan pernah habis. Menggambarkan akhir dari pertikaian besar, kata-kata dan sikap Ellen G. White sepenuhnya selaras dan bergema dengan semangat tinggi Paulus dalam suratnya kepada Efesus. Dikatakan demikian, Bapak Ibu. Segenap kekayaan alam semesta akan terbuka untuk pengajaran dan penyelidikan umat tebusan Allah. Tanpa dibelenggu oleh kefanaan, mereka terbang tanpa letih ke dunia-dunia yang jauh, dunia-dunia yang terharu dalam kesedihan menyaksikan penderitaan manusia, dan yang menyanyikan nyanyian kesukaan karena mendengar kabar penebusan jiwa-jiwa. Dengan kesenangan yang tak terkatakan, anak-anak dunia ini berbaur dalam sukacita dan hikmat makhluk-makhluk yang tidak jatuh itu. Mereka saling membagikan kekayaan pengetahuan dan pengertian yang diperoleh dari segala zaman di dalam merenungkan pekerjaan tangan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sekalian, dengan penglihatan yang tidak samar-samar, mereka memandang kemuliaan ciptaan, matahari-matahari, bintang-bintang, dan sistem-sistem yang semuanya dalam aturan yang ditentukan mengelilingi takhta Allah. Di atas segala-galanya, Bapak Ibu sekalian, mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, dituliskan nama Khalik, dan di dalam segala sesuatu kekayaan kekuasaannya dinyatakan. Dan sementara tahun-tahun kekekalan bergulir akan membawa pernyataan Allah, dan Kristus semakin kaya dan semakin mulia. Sementara pengetahuan berkembang, demikian juga dengan kasih, rasa hormat, kebahagiaan semakin bertambah. Semakin manusia mempelajari Allah, Bapak Ibu sekalian, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Allah. Pada waktu Yesus membuka di hadapan mereka kekayaan penebusan dan pencapaian yang luar biasa dalam pertikaian besar melawan iblis, hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh, dan dengan lebih bersukacita mereka memetik kecapi keemasan. Dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu menyanyi nyanyian akbar pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 5 ayat 13. Bapak Ibu sekalian, pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Semua denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung
dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Kita bisa baca itu di dalam tulisan Ellen G. White, buku Alfa dan Omega, jilid yang ke-8, halaman 715 dan 716. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita lanjutkan pembahasan kita dalam topik aplikasi kehidupan. Yang pertama, apakah 3 tema utama dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus? Bagaimanakah Bapak Ibu sekalian tema-tema ini berhubungan satu sama lain? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, coba identifikasikan tema mana yang dianggap sebagai tema utama dan tema mana yang dianggap sebagai tema-tema pembantu. Dalam poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bayangkan bahwa Anda diundang untuk mendirikan jemaat baru di daerah yang belum diinjil. Bagaimana surat Paulus kepada jemaat Efesus dapat menolong Anda mempersiapkan proyek yang begitu berani? Identifikasikanlah tema-tema dalam Efesus yang akan merupakan pekabaran penginjilan untuk area baru tersebut. Dalam urutan apakah Anda akan menyampaikan tema-tema tersebut? Identifikasikan juga Bapak Ibu sekalian asas-asas yang di atasnya Anda dapat membantu mendirikan jemaat yang hidup sedekat mungkin dengan model yang Rasul Paulus bayangkan dan bagikan dalam suratnya. Asas-asas yang Anda sarankan hendaknya berguna dalam menumbuhkan jemaat yang penuh dengan sukacita dan keselamatan Bapak Ibu sekalian. Asas tambahan apa yang dapat Anda identifikasikan yang akan membantu mempersatukan antara anggota baru di dalam Kristus dan mempersatukan mereka bersama dalam kehidupan dan misi gereja? Prinsip-prinsip apa yang akan mengilhami jemaat untuk digerakkan oleh Roh Kudus melalui karunia-karunia rohani? Poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian, coba identifikasikan asas-asas dari Efesus yang kita pelajari triwulan ini yang akan membantu anggota jemaat mencapai gaya yang sesuai dengan Injil. Asas-asas yang akan menumbuhkan keluarga yang bahagia dan membangun hubungan yang sehat di antara berbagai kelompok. Sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita pada pelajaran yang ke-14. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pelajaran kita ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang sudah kami pelajari pada saat ini. Tuhan, bantulah kami untuk memahami kalimat demi kalimat, pernyataan demi pernyataan yang diungkapkan dalam pelajaran ini. Bantulah kami ya Tuhan untuk memahami bagaimana kasih Tuhan yang sudah Engkau wujudkan untuk menebus kami manusia, berusaha untuk mengembalikan kami kepada posisi kami semula, yaitu posisi di saat awal diciptakan manusia di Taman Eden. Bapa yang di surga, banyak pergumulan yang kami hadapi. Banyak tantangan-tantangan iman yang selalu mendorong kami untuk jauh dari Engkau. Kiranya Tuhan tetap membantu kami. Melalui pelajaran firman Tuhan yang selalu kami dapatkan, melalui urapan-urapan Roh Kudus yang selalu kami terima, biarlah itu semuanya membantu kami untuk mau menyambut akan kasih yang Tuhan sudah sediakan. Engkau memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan video ini. Biarlah kasih Tuhan memberkati mereka.
Biarlah kasih Tuhan juga kiranya yang membantu mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Usaha tangan mereka, biarlah Tuhan kiranya memberkati, agar melalui itu mereka boleh mencukupkan akan kebutuhan hidup mereka. Mereka juga boleh gunakan berkat-berkat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Biarlah kasih Tuhan yang mempertemukan kami di dalam seri pelajaran kami yang berikutnya. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan dua peran kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.